Saya Markus Mansinembra, Bupati Biak Numfor, dengan ini menyatakan mendukung dan memberikan motivasi bagi reformer Daud Nathaniel Dumiri SKM MTes, judul rancangan program layanan Yaswarau dengan mengoptimalkan Public Safety Center atau PSC 119. Mohon masukan dan saran dari penguji dan juga coach dalam tahapan selanjutnya demi terlaksananya proyek perubahan yang inovatif demi kemajuan Kabupaten Biak Numfor sesuai asta cita dan visi misi Kabupaten Biak Numfor 2025-2030. Terima kasih. Siowi. Terkait dengan proyek perubahan Saudara Kadis Kesehatan Bapak Daud Dumiri, ini juga satu langkah yang sangat maju. Kita tahu bersama bahwa Kabupaten Biak Numfor itu merupakan kabupaten kepulauan yang terdiri dari 19 distrik, kurang lebih 257 kampung. Dan dia kalau lihat peta itu dia kabupaten tersendiri dari pulau besar dari Provinsi Papua atau Tanah Papua. Sehingga ini yang menjadi persoalan besar di antara kami, baik pemerintah daerah, teman-teman di puskesmas, di mana daerah-daerah kepulauan ini jangkauannya sangat-sangat dilihat dari cuaca dan lain sebagainya. Sehingga inovasi yang sudah dilakukan oleh Saudara Kadis Kesehatan terkait dengan layanan Yaswarau, saya pikir ini satu hal yang sangat penting. Ini terkait dengan nyawa orang, di mana banyak sekali yang dihadapi. Sehingga teman-teman Dinas Kesehatan harus punya inovasi, kreativitas, bagaimana bisa menjangkau seluruh masyarakat dalam kondisi yang tidak sehat atau sakit dan lain-lain. Dinas Kesehatan punya tanggung jawab bisa bekerja sama dengan semua teman-teman yang ada di 19 distrik ini. Dan ini sudah dilakukan, sehingga proses ini teman-teman di sini untuk diketahui juga oleh Pak penguji dan Ibu Coach bahwa kami di 19 distrik ini 24 jam pelayanan, tidak mengenal waktu, 24 jam. Teman-teman kerja secara khusus terkait dengan IGD dan terkait dengan kebidanan ibu melahirkan. Sehingga program yang sudah dilakukan oleh Pak Kadis Kesehatan ini menjadi jawaban dari pemerintah daerah ke depan dan menjadi manfaat sangat besar dari pemerintah daerah, sehingga ini akan berkelanjutan terus-menerus dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Proses ini harus berkelanjutan dan manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Dilihat tadi yang saya sampaikan jangkauan, bagaimana membangun komunikasi, jarak yang begitu jauh. Kita juga sudah punya ambulans laut dan lain sebagainya, sehingga dengan sarana prasarana yang sudah dimiliki oleh Dinas Kesehatan, SDM juga akan ditingkatkan, sehingga teman-teman sudah siap tantangan yang dihadapi, persoalan-persoalan yang dihadapi, sehingga dengan adanya proyek perubahan ini betul-betul sangat mengembirakan dan sangat didukung. Dan pemerintah daerah, dalam ini saya selaku PLT Sekda akan memberikan support, dukungan selaku Ketua Tim Anggaran. Kebutuhan ini yang paling penting, karena ini menyangkut kesehatan orang banyak, nyawa orang, dan ini menjadi visi misi dari Bupati terpilih terkait dengan kesehatan. Itu yang paling utama, karena jelas dari penganggaran dan lain-lain, kesehatan dan pendidikan, kalau dibandingkan dengan SKPD atau OPD-OPD lain, dua OPD ini yang paling besar dari sumber dana otsus, begitu juga DAK, begitu juga DAU. Sehingga program yang dilakukan oleh Saudara Kadis Kesehatan ini sangat-sangat membantu masyarakat dan didukung penuh oleh pemerintah daerah. Untuk itu kami sampaikan apresiasi untuk Pak Kadis Kesehatan. Begitu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Biak Numfor, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak PLT Sekda Kabupaten Biak Numfor selaku mentor. Yang terhormat Bapak penguji, Bapak
Andi David Syamsuddin, SSTP MSI Sekda Kabupaten Maros, yang saya hormati, Ibu Andi Salvia selaku coach dan teman-teman semua. Izinkan saya pada hari ini untuk memaparkan rancangan proyek perubahan saya dengan judul Layanan Jaswarau dengan mengoptimalkan Public Safety Centers PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, yang dipaparkan oleh Daud Nathaniel Duwiri, SKM MKes NDH 22. Ya, deskripsi proyek perubahan layanan Jaswarau berasal dari akronim bahasa suku Biak yang artinya saya sayang kamu, dan diadopsi dalam pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan kegawat daruratan medis dengan kasih sayang kepada sesama manusia yang membutuhkan pertolongan gawat darurat medis dan menyelamatkan nyawa sesama manusia dengan mengoptimalkan PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dengan inovasi layanan ambulans siaga 24 jam, waspada dan responsif kegawat daruratan. Latar belakang data WHO, kunjungan IGD rumah sakit tahun 2021 mencapai 31.241.031 jiwa atau 21,1% dari total kunjungan kesehatan secara nasional. Data survei kesehatan tahun 2023 mencatat 4 juta jiwa atau 13,1% rawat jalan menggunakan instalasi gawat darurat rumah sakit. 3 data rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit Biak Numfor tahun 2000 sebanyak 4.781 kasus atau 69%. 4 data rujukan pasien PKM atau puskesmas ke rumah sakit Biak tahun 2003 yang dilayani PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sebanyak 223 kasus. 5 data rujukan pasien dari PKM ke RSUD tahun 2024 yang dilayani PSC 119 Dinkes Biak sebanyak 411 kasus. Tujuan ini saya bagi dalam 3 tujuan. Jangka pendek yaitu 1-2 bulan di layanan Jaswarau dengan mengoptimalkan PSC 119 Dinas Kesehatan pada 7 zona wilayah distrik di Kepulauan, yaitu Pulau Numfor ya, distrik Numfor Timur, Numfor Barat, Poiru, Bruyadori, Orkeri, Padaido dan Aimando. Sedangkan jangka menengah 3-6 bulan itu pada distrik Biak Barat, Suandiwe, Bondifuar, Warsa, Yabosi, dan Andei dan Biak Utara. Sedangkan jangka panjang itu pada zona wilayah daerah kota yaitu dari distrik Biak Kota, Samova, Yendidori, Biak Timur, dan Oridek. Manfaat bagi pemerintah terbangunnya layanan Jaswarau dengan mengoptimalkan PSC 119 dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bagi masyarakat, layanan Jaswarau dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat yang sulit terjangkau dalam rangka menurunkan angka kesakitan, angka kematian. Bagi pihak swasta, layanan Jaswarau dalam memberikan pelayanan darurat yang lebih cepat, efektif, dan mitigasi risiko. Bagi mitra Yankes, bersinergi dan bekerja sama dengan layanan Jaswarau dengan mengoptimalkan PSC 119. Ruang lingkup pasca cita keempat dari Presiden Republik Indonesia yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, peningkatan akses layanan, peningkatan kualitas layanan, pencegahan penyakit, penguatan sistem kesehatan. Sedangkan misi keempat Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor yaitu pelayanan kesehatan puskesmas buka 24 jam, sistem rujukan berjenjang dari pustu, puskesmas, rumah sakit, dan keluar Biak, dan bantuan duka bagi masyarakat yang sakit dirawat di rumah sakit Biak dan meninggal dunia. Sehingga diharapkan melalui proyek perubahan layanan Jaswarau ini dengan mengoptimalkan PSC 119 dapat mendukung visi keempat Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor. Analisis masalah saya gunakan analisis SWOT, yaitu 1, memiliki sumber daya kekuatan, memiliki sumber daya kesehatan atau tenaga kesehatan, memiliki kompetensi. Yang kedua, memiliki sarana prasarana kesehatan. Yang ketiga, anggaran operasional yang tersedia. Yang keempat, adanya dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan semua stakeholder masyarakat yang di Kabupaten Biak Numfor. Kelemahannya belum memiliki dasar hukum, sumber daya manusia kesehatan yang masih terbatas, potensi integrasi dengan Vaskes atau kerjasama Vaskes belum tersedia dengan baik, layanan Jaswarau belum tersedia di semua distrik atau di 19 distrik di Kabupaten Biak Numfor. Peluang dukungan pemerintah pusat yaitu pemerintah daerah menjadi faktor kunci. Perkembangan teknologi, mendapatkan teknologi seperti telemedicine, aplikasi mobile, dan sistem informasi yang terintegrasi. Ketiga, dukungan masyarakat terhadap layanan Jaswarau dengan mengoptimalkan PSC 119. Ancaman perubahan kebijakan atau regulasi
terkait layanan kesehatan yang dapat menjadi kendala. Dan kedua, kendala geografis yang sulit di mana 7 distrik berada di daerah kepulauan. Yang ketiga, potensi masalah keamanan data. Strategi penyelesaian masalah terobosan inovasi yang pertama adalah peningkatan kualitas layanan Yaswarao dengan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Yang kedua, peluang jangkauan layanan Yaswarao secara berkala, yaitu di distrik daerah kepulauan, di distrik daerah Biak Barat dan Biak Utara, dan juga di distrik daerah Biak Kota. Yang ketiga, penguatan koordinasi melalui sistem komunikasi yang efektif layanan Yaswarao dengan rumah sakit dan vaskes lainnya. Yang keempat, melakukan inovasi pelayanan, yaitu pelayanan gawat darurat medis, pelayanan siap merespon panggilan rumah atau samandar, terus pelayanan Garopa yaitu gerak aksi pertolongan pertama, layanan BEMTOS yaitu Biak Emergency Medical Tourist Support, layanan medical event, dan layanan inovasi informasi kesehatan. Milestone jangka pendek yaitu terwujudnya ada 5, yaitu terwujudnya komitmen dukungan stakeholder. Kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor Bapak Bupati Biak Numfor, melakukan koordinasi awal dengan stakeholder internal, PLT Kepala Dinas Kesehatan dan seksi rujukan, melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder eksternal terkait layanan Yaswarao. Yang kedua, terbentuknya tim kerja, melaksanakan identifikasi sumber daya tim kerja, membentuk tim kerja, melaksanakan koordinasi tim. Siap. Ini Pak Daud, ini sangat mulia tugas beliau ini. Siap. Secara kewenangan, urusan kesehatan ini kan urusan wajib, Siap. pelayanan dasar lagi Pak. Ya, siap. Jadi tidak ada satupun kabupaten di Indonesia kota itu yang tidak ada dinas kesehatannya. Siap. Pak Kadis Kesehatan Pak Daud ya. Siap, terima kasih. Baik Pak. Jadi seandainya ada dinas hanya 6, maka salah satunya itu pasti dinas kesehatan Pak. Siap, terima kasih Pak. Karena pelayanan dasar itu kan ada 6 saja. Siap. Baik Pak. Yaswaru Pak ya. Yaswarao. Pelayanan ambulans ini 24 jam terkait dengan kedaruratannya. Siap. Saya juga sama saja dengan Pak Joni Pak. Mungkin bisa digambarkan Pak. Siap. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Sekda bahwa secara geografis punya pulau, kemudian karakteristik wilayahnya. Mungkin bisa digambarkan Pak, berapa sih fasilitas kesehatan khususnya terkait ambulans Siap. yang dimiliki oleh Biak? Siap. Kemudian berapa sih jumlah penduduk yang harus dilayani Pak? Siap. Iya. Contoh saja jumlah penduduknya 300.000 atau 400.000. Siap. Seharusnya memiliki fasilitas ambulans berapa Pak? Siap. Ya. Tadi apalagi ada ambulans laut. Siap. Ya. Kemudian berapa sih kejadian, mohon maaf, tingkat kematian yang diakibatkan oleh tidak sampainya masyarakat untuk mendapatkan layanan lanjutan atau layanan rujukan, Siap. baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Siap. Adakah orang-orang yang meninggal di perjalanan atau meninggal karena tidak dibawa ke fasilitas kesehatan Pak? Itu mungkin ada informasi-informasi yang bisa diberikan gambaran Siap. bahwa sebelum ada aplikasi ini, masyarakat itu tidak tahu harus menghubungi siapa. Siap. Sehingga akhirnya nanti ada orang yang tidak terlayani Pak. Akhirnya meninggal di rumah karena tidak tahu siapa dihubungi. Namun dengan hadirnya PSC 119 ini yang masuk ke dalam Yaswaru ini, orang sudah paham bahwa tinggal hubungi ini Pak. Tinggal hubungi saja ini. Siap. Dalam waktu sekian lama ambulans sudah datang. Siap. Itu kan merupakan sebuah kemajuan pelayanan yang sangat baik Pak. Siap. Apalagi kita berikan jaminan bahwa contoh saja setelah 15 menit Bapak Ibu menghubungi 119, ambulans sudah ada di depan rumah Bapak Ibu sekalian. Siap. Nah, ini akan menjadi rujukan terkait dengan pelayanan keambulansan Pak. Siap. Karena Siap. memang kendalanya sekarang, tapi diberikan dulu gambaran Pak. Siap. Bagaimana sih kondisi geografisnya ini biar Siap. contoh saja tadi ada salah satu wilayah yang Daerah kepulauan. di laut Pak ya. Ternyata sudah ada ambulans lautnya Pak. Siap. Mungkin kita bisa menjelaskan secara singkat saja Siap. bahwa Siap. perjalanan ke fasilitas kesehatan Siap. rujukan harus membutuhkan waktu 1 jam. Siap. Makanya kita butuh ambulans laut yang sudah lengkap dengan peralatan. Ya. Ini mungkin yang bisa digambarkan Siap. tambahan Pak di kajian yang Bapak lakukan. Siap. Terkait juga saya harapkan jumlah penduduknya Pak Ya. menjadi gambaran bagi kita. Siap. Berapa sih rasio antara, kita kan kenal dengan rasio sarana prasarana Betul. kesehatan Pak. Iya. Contoh satu ambulans bisa melayani berapa jumlah penduduk. Ya. Sehingga menjadi kesimpulan bahwa sebenarnya di Biak itu
kurang atau cukup atau berlebih gitu sarana ambulansnya. Siap. Kalau kurang berarti kita bisa merekomendasikan ada police brief nantinya yang bisa kita keluarkan bahwa silakan melapor ke Ketua THPD Pak Sekda Siap. untuk penambahan fasilitas. Sekarang mungkin komunikasi antara masyarakat dengan 119 ini yang terbatas, mungkin bisa kita bikin saluran-saluran informasi yang lebih berkembang lagi, Pak. Siap. Saya rasa itu, Pak, untuk Terima kasih. Pak Daud, tinggal kita lengkapi aja, Siap. Pak Daud. Terima kasih. Ini merupakan sebuah inovasi yang sangat baik. Kemudian Pak Johannes, Pak. Pak Johannes ini adalah data yang menguatkan mengapa sampai gagasannya tadi itu penting ya, walaupun sebenarnya kita sudah mencoba ya untuk menghadirkan data di setiap gagasannya, tetapi untuk Pak Joni ya kemarin memang kita minta dicarikan data mengenai perusahaan ya yang sudah ada di Akun4 ya, jadi data dari perusahaan itu ada berapa dan berapa sih naker yang bisa terserap dari perusahaan tersebut. Kalau perlu dengan jenis-jenis perusahaannya ya sudah dibagi menjadi jenis-jenis perusahaannya. Kemudian yang menarik tadi karena kita cuma mencoba kemarin mendata konflik-konflik apa yang biasanya terjadi dalam hubungan industrial itu ya, tetapi tidak ada data secara kuantitatifnya ya, apalagi statistik ya seperti apa yang paling sering terjadi ya di dalam konflik-konflik hubungan industrial itu yang paling banyak itu seperti apa ya, belum ada ya secara statistik itu diperlihatkan. Nah ini penting supaya nanti kita tahu ya, begitu nanti propernya dijalankan kita sudah tahu ya yang paling banyak yang harus kita sasar itu atau mediasi itu konflik-konflik yang seperti apa ya, karena ada tadi masuk ke tujuan jangka pendeknya Bapak mengenai sistem manajemen konfliknya tersebut. Itu kemudian untuk Pak Daud ya kemarin itu cuma data jumlah penduduknya Kasus, ya dengan belum ada ya angka kematian, belum ada ya. Kemudian data fasilitas kesehatannya ya sebanyak apa dan kebutuhannya sebenarnya seperti apa ya, itu belum ada untuk memperlihatkan bahwa ini bisa ya gagasannya Bapak itu nanti bisa jalan ya, karena mau tidak mau ya itu sebenarnya kan menggunakan fasilitas, terutama fasilitas ambulans misalnya ya untuk menunjang jalannya PSC 19 tersebut. Jadi datanya itu yang perlu ada. Kemudian untuk Pak Johannes kemarin itu cuma sampai kepada luas lahan ya, luas lahan, tapi produksinya sendiri itu berapa ya, kemudian dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, walaupun kemarin sempat dibahas bahwa masih kurang, makanya kenapa mau didukung sama adanya program itu ya, tapi secara kuantitatif itu belum ada di datanya, sehingga ini perlu ditambahkan nanti ya, data ketersediaan pangan dibandingkan dengan kebutuhannya, bukan pangannya tapi beras dibandingkan dengan kebutuhannya, kemudian lahan ya, lahan untuk program itu dibutuhkannya berapa ya sebenarnya. Siap Bu. Kemudian, nah kita tadi sudah membahas sebenarnya mengenai diversifikasi olahan dari Pokem ya. Nanti itu perlu dilihat nanti Pak di pelaksanaan ya, karena nanti kalau kita pada saat seminar itu kan ada pameran inovasi. Jadi tujuan dari pameran inovasi itu adalah memperlihatkan visualisasi dari capaian proyek perubahannya. Ya, jadi nanti termasuklah olahan Pokemnya. Diambil Bu, nanti kita ambil saat paling beberapa ya, terutama yang sudah dikonsumsi, yang sudah biasa dikonsumsi oleh masyarakat ya, melalui olahan Pokem itu yang kita mau lihat itu. Nah itu mungkin catatan dari penguji untuk Pak Johannes. Mohon nanti segera ditindaklanjuti. Kemudian untuk Pak Mentor, Pak Mentor mohon dukungannya untuk para peserta kita ini, karena 2 bulan ke depan tidak hanya diminta untuk
melaksanakan, tetapi ada output yang signifikan yang bisa dibawa nanti pada saat seminar akhir dan pameran inovasi. Nah, seperti itu. Jadi mohon dukungannya Pak terhadap keberhasilannya ini. Ya, terutama nanti ini yang ada kaitannya dengan hak Pak Johannes ini ya, karena sudah mau menyasar mengenai hak kekayaan intelektual. Ya, seperti itu. Jadi nanti sudah ada langkah-langkah yang signifikan nanti bisa dihasilkan di jangka pendek. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Mentor di dalam seminar kita ini. Moga nanti ketemu langsung ya Pak Sakarias pada saat seminar akhir nanti, ya, sekaligus dengan membawa juga bukti dari proyek perubahan ketiga peserta kita ini. Salam untuk Bapak Bupati pihak Lumfor. Semoga nanti bisa ada manfaat yang bisa diberikan ya kepada daerahnya. Itu saja dari kami. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Dengan demikian berakhir juga seminar untuk tim ya dari pihak Lumfor ya siang hari ini. Semoga membawa manfaat dan juga pencerahan bagi kita semua. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Sekda. Terima kasih Pak Sekda. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Sekda. Terima kasih banyak. Ibu Andi, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya kasihi Ibu PLT Kepala Dinas Sisdiknas Kabupaten Biak Numfor, Bapak Ibu yang tergabung dalam tim kerja, Bapak Ibu pejabat semua 3 dan 4 dan juga staf dinas kesehatan yang saya kasihi, yang kita bersama-sama untuk membantu saya untuk mensukseskan proyek implementasi proyek perubahan saya dengan judul layanan restoran dengan mengoptimalkan PSG 109 di Kabupaten Biak Numfor. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut mungkin saya minta untuk tampilkan sehingga kita bisa lihat sama-sama. Ini mungkin saya tidak ulang dari awal, tetapi nanti di milestone saya jangka pendek yang kita mau ini. Ibu PLT Kadis, Sekretaris Pak Anton, Pak Ruslan, Pak Adil dan juga Ade Elsa, koordinator untuk sosialisasi adalah Ibu Kasih Primer, terus koordinator untuk pelatihan Ibu PLT Kabit Yankes, terus untuk bendahara itu di Kasubag Keuangan, dan teman-teman yang lain tergabung di dalam semua untuk kita jalan. Jadi mulai hari ini yang hadir di sini berarti itu sudah masuk dalam tim, walaupun ada di dalam room tapi itu masuk dalam tim inti. Untuk pelaksanaan ini memang saya butuhkan biaya yang besar karena layanan restoran ini adalah sudah jalan tapi di tingkat kabupaten. Sekarang saya berusaha untuk melalui proyek perubahan ini kita harus hadirkan di distrik-distrik, dan ini makanya dalam milestone saya ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan, yang terhormat Bapak Kapolsek yang dalam hal ini, yang terhormat Bapak Kepala Kampung, Pak
Ketua Bamuskam, anggota Bamuskam, warga masyarakat kampung yang berbahagia di siang hari. Yang terhormat pula yang mewakili para peserta, seluruh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang berbahagia di siang hari. Di sini kami selaku pimpinan dalam hal ini apa yang sebentar disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, yang ini yang sebenarnya kami butuhkan untuk kita di 13 kampung sosialisasi implementasi proyek perubahan layanan diaspora AOKSD 119 kepada Bapak persilakan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Distrik Aimando, yang saya hormati Bapak Kepala Kapolsek Aimando atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Masih, Bapak Kepala Kampung Yen Manaina, Ibu PLH Kepala Puskesmas, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan semua anak-anak saya yang berbahagia di siang hari ini yang boleh hadir bersama-sama dengan kami tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor. Hari ini Bapak berdiri di sini sebagai anak sekolah, makanya tadi Kepala Seksi menyampaikan sebagai reformer. Tapi terima kasih Bapak Camat karena jabatan Kepala Dinas masih berdekat. Biar jalan kemana-mana tapi tanda tangan masih berfungsi. Ya, sedikit mungkin saya memberikan arahan saja sedikit bahwa pelayanan diaspora ini sudah berjalan di Kabupaten Biak Numfor melalui Public Service Center atau PSD 119. Tetapi baru satu saja yang berada di Kabupaten Biak Numfor di Dinas Kesehatan. Sedangkan di distrik-distrik sampai hari ini belum ada. Yang dilakukan hanya rujukan biasa dan pelayanan biasa. Sehingga pada Bapak saya mengikuti PKN 2, pelatihan kepemimpinan nasional. Dan diwajibkan untuk kita harus membuat inovasi. Inovasi apa yang harus dibuat untuk membantu masyarakat. Namanya inovasi itu hal yang kebaruan. Kebaruan yang dibutuhkan yang bisa membantu masyarakat, khususnya pada kita di bidang kesehatan. Sehingga melalui beberapa bulan kami dibimbing untuk mengikuti teori, mendapatkan teori dari LANS Makassar. Di sini kami diharuskan, diwajibkan untuk pada OPKARMUS kami harus membuat inovasi yang ada yang untuk membantu masyarakat. 1, 2, 3. Oke, literasi. 1, 2, 3. Bapak reformer dan juga yang melakukan kegiatan di hari ini. Bapak Distrik tidak berkenan hadir karena beliau ada tugas yang harus ia selesaikan di Biak, sehingga beliau mengutus kami untuk mewakili beliau dalam memberikan sambutan terkait dengan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh salah satu reformer di Kabupaten Biak Numfor. Yang kami hormati PLT Kepala Dinas Kesehatan dan juga Bapak Kapolsek yang kami hormati, dan juga Bapak Pendeta yang sudah membuka kita dengan doa yang menguatkan kita. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian dalam acara di siang hari ini, dan yang kami hormati Kepala Puskesmas Undi dan juga perawat bidan yang bertugas di hari ini yang sudah ikut mengambil bagian dalam kegiatan di hari ini. Shalom. Terkait
terkait dengan proyek perubahan yang dilaksanakan di hari ini. Secara khusus kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada reformer yang telah memberikan proyek perubahan tentang layanan Yaswar terkait dengan bidang kesehatan, pelayanan kesehatan, khususnya di distrik Kepulauan mendengar langsung materi inovasi proyek perubahan layanan Yaswar AU dengan mengoptimalkan Public Safety Center 119. Kepada reformer Bapak Daud Nathaniel Dwi SK Menkes, waktu dan tempat kami persilakan, tetapi sebelumnya kami minta untuk stakeholder yang ada di depan boleh mengambil bagian di kursi yang disiapkan, karena Bapak akan menggunakan infokus biar lihat materinya bisa ke depan. Saya berdiri izin ya. Terima kasih Ibu MC. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam rahayu untuk kita semua. Yang terhormat dan saya kasihi Ibu PLT Kadis Kesehatan Kabupaten Bogor, yang saya hormati Bapak Kepala Distrik Padaido yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Distrik, yang saya hormati Bapak Kapolsek Padaido, yang saya hormati dan saya kasihi hamba Tuhan yang telah membawa kita dalam doa, dan juga yang mewakili Ketua Klasis Padaido, Ketua Jemaat, dan yang saya kasihi dan saya hormati Kepala Kampung, PJ Kepala Kampung sedistrik sedistrik Padaido, yang saya hormati Kepala Puskesmas Umudi dan rekan-rekan staf, Bapak Ibu tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama dan juga tokoh adat yang hadir di siang hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit program saya yang dilaksanakan dalam mengikuti PIM 2 atau pelatihan kepemimpinan nasional 2 yang dilaksanakan di LAN Makassar. Untuk itu saya mohon izin. Pertama-tama kita patut panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan kebaikan Tuhan kita boleh hadir di tempat ini untuk membahas bersama-sama program saya, proyek perubahan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu PLT Kadis, bahwa kita dengar kata proyek itu identik dengan uang. Nah, tetapi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Distrik bahwa namanya proyek itu berarti ada sesuatu inovasi yang harus kita laksanakan untuk menolong dan membantu masyarakat. Ya, pada kesempatan ini judul program saya adalah layanan Yaswar AU dengan mengoptimalkan Public Safety Center PSC 119 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sejak tahun 2023. Kalau Bapak Ibu sampai di kota, biasanya kalau ada mobil yang masyarakat telepon, ada yang sakit di rumah langsung dijemput, atau biasa kalau kita rujuk pasien dari baik Aimando, Padaido, dan dari Nufor, bahkan dari luar, dari Kabupaten Waropen, Kabupaten Yapen, itu biasa mobil yang jemput, itu namanya mobil Public Safety Center 119. Ya, lanjut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Literasi. 1, 2, 3. Sudah.